Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur saya sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga saya sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya, seayun langkah dan seiring bahu dalam menegakkan agama Allah. Dengan kebaikan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka melengkapi tugas saya dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah pada program studi Ahwal Syakhsiyah Pasca Sarjana IAIN Manado, saya membuat tugas tentang kaidah kedua atau al-yakin la yuzalu bi al-syak. Saya Kukuh Widiatmoko, mahasiswa pasca sarjana IAIN Ahwal Syakhsiyah, program studi Ahwal Syakhsiyah, NIM 21211016, akan menjelaskan atau membahas tentang kaidah kedua dalam Qawaid Fiqhiyah atau al-yakin la yuzalu bi al-syak. Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan. Para fuqaha memasukkan berbagai amalan ibadah, muamalah, dan hak-hak sesama ke dalam kaidah ini. Maka barang siapa yang ragu akan sesuatu, maka dikembalikan lagi ke asalnya, yakni yang yakin. Dan fuqaha juga mengatakan asal segala sesuatu adalah suci, dan pada asalnya seseorang itu terbebas dari beban kewajiban dan dari menanggung hak-hak makhluk sampai ada dalil yang menunjukkan berubahnya hal tersebut. Mendengar suara atau mencium bau dari gas yang keluar dari dubur akan membuat pelakunya yakin telah berhadas. Maka Rasulullah memerintahkan untuk meneruskan sholatnya hingga dia yakin telah berhadas. Ini adalah kaidah besar yang permasalahan fikih banyak merujuk kaidah ini. Hanya sedikit bab fikih yang tidak merujuk kaidah ini. Fuqaha bersepakat atas keabsahan kaidah ini. Imam Al-Qarafi berkata, ini adalah kaidah yang disepakati. Secara rasional, sebuah keyakinan tentu saja lebih kuat dan lebih kokoh bila dibanding dengan gejala hati yang lain. Karena di dalam sebuah keyakinan itu terdapat suatu kepastian yang tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Sebuah keyakinan yang akan mengantarkan seseorang kepada sikap komitmen yang tidak mudah goyah. Sementara keraguan adalah suatu kondisi yang kerap hadir dalam hati dan tidak bosan untuk terus menggoda dan menggoyahkan keyakinan atau komitmen seseorang. Kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak yang menjadi konklusi dari hadis-hadis di atas dalam prakteknya bisa menyusup kepada seluruh pembahasan fikih, meliputi masalah ibadat, muamalat, ukubat, adiyah. Memandang kenyataan demikian itu, Imam Al-Suyuti mengatakan bahwa kaidah ini bisa masuk pada seluruh bab-bab fikih. Masalah-masalah yang diselesaikan oleh kaidah ini mencapai lebih dari 3/4 masalah fikih atau bahkan lebih, menyangkut masalah ibadah, muamalah, sanksi, dan lain-lain. Maka ketika seseorang ragu tapi ada suatu pendukung lain yang bisa meyakinkan atau membatalkan keraguan yang ada pada dirinya, maka hal semacam itu tidak termasuk dalam kategori al-syak, karena hal itu bisa ditarjih atau dikuatkan, salah satunya dengan yang lebih meyakinkan. Namun, ketika tidak ada penguat dari salah satunya, dan betul-betul ragu tidak bisa menentukan salah satunya, maka inilah yang dinamakan al-syak. Salah satu contoh dalam kaidah kedua ini
pokok asli yang memberlakukan keadaan semula atau keadaan yang ada sekarang. Oleh karena itu, seseorang merasa yakin bahwa ia telah berwudu. Tiba-tiba ia merasa ragu apakah ia sudah batal atau masih bersuci. Dalam hal ini ditetapkan bersuci seperti keadaan semula, karena itu yang telah dia yakini, bukan keadaan berhadas yang ia ragukan. Begitu pula dengan seseorang yang makan sahur di akhir malam dengan dicekam rasa ragu-ragu. Jangan-jangan waktu fajar telah terbit, maka puasa orang tersebut pada pagi harinya dihukumkan sah, karena waktu yang ditetapkan berlaku sebelumnya adalah waktu malam, bukan waktu fajar. Dalam kasus muamalah misalnya, seseorang pembeli sebuah televisi menggugat kepada penjualnya karena televisi yang dibelinya setiba di rumah itu tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan atau sudah rusak. Maka gugatan dari pembeli tersebut dikalahkan karena menurut asalnya televisi yang dijual ditetapkan dalam keadaan baik, seperti itu. Contoh lain dalam kasus munakahat misalnya, seorang suami lama meninggalkan istrinya dan tidak diketahui kemana perginya, maka istri tidak dapat kawin dengan laki-laki yang lain karena dipandang bahwa hukum yang berlaku adalah wanita yang masih terikat tali perkawinan. Sebab ketika suaminya pergi tidak ada menjatuhkan talak atau taklik kepada istrinya. Kaidah fikih yang disusun oleh para ahli fikih tidak muncul sekaligus, melainkan secara bertahap melalui proses dan pemahaman terhadap hukum yang dikandung oleh teks suci. Kaidah fikih yang paling awal ditemukan dalam tulisan dan diungkapkan para ulama fikih abad kedua Hijriah. Namun tidak dapat diketahui siapa penyusun pertama kaidah fikih itu. Adapun kaidah fikih, salah satu ilmu tersendiri baru muncul pada abad keempat Hijriah yang tersebar dalam mazhab fikih. Mazhab paling awal menetapkan adalah mazhab Hanafi. Adapun tujuan mempelajari kawaid fikih adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Dapat dipahami bahwa sifat kaidah fikih itu adalah kuli atau umum yang dirumuskan dari fikih-fikih yang sifatnya partikular atau juz'iyah. Jadi kaidah fikih adalah generalisasi hukum fikih yang partikular. Kendati pun demikian, menurut kebiasaan setiap sesuatu yang bersifat kuli, termasuk kaidah-kaidah fikih ini, ditemukan pengecualian, pengkhususan, penjelasan, dan perincian. Hal ini disebabkan karena ada kemungkinan partikular atau hukum-hukum cabang tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam kaidah tersebut berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. Dalam kaidah kedua kawaid fikih atau al-yakin la yuzalu bi al-syak, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar dari kaidah ini hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat, lalu berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah atau membatalkan sholatnya sampai orang yang sholat mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad.
Contoh lain dari kaidah kedua al-yakin la yuzalu bi al-syak ini, jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika kesalahan hukumnya batal. Misalnya kesalahan dalam melakukan sholat zuhur ke asyar dan sebaliknya. Misalnya saya sholat zuhur tapi niatnya usoli fardul asri, dalam maksud untuk sholat zuhur tapi niatnya sholat asar, maka itu dinyatakan batal atau tidak sah dalam sholatnya. Sumber pengambilan kaidah. Kaidah fikih merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab. Kaidah fikih yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, kaidah fikih yang bersumber dari Al-Quran. Maksud dari bersumber dari Al-Quran yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan dan ditetapkan ketentuannya dalam Al-Quran. Yang kedua, kaidah fikih yang bersumber dari Al-Sunnah, yakni segala sesuatu yang telah dilakukan dan diperintahkan Nabi Muhammad melalui hadisnya. Lalu yang ketiga, kaidah fikih berdasarkan ijma' sahabat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan misalkan ada kekurangan, mohon masukan dari teman-teman maupun dari dosen pembimbing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.